Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang surat permohonan dan surat gugatan. Pengertian gugatan dan permohonan. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan pengertian permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Fungsi hakim dalam surat gugatan atau permohonan. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduksi vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi executive power atau administratif dan berproduk basking atau penetapan untuk menetapkan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak atau berkekuatan eksekutorial. Sedangkan penetapan pada permohonan hanya mengikat pemohon saja. Selanjutnya, pembuatan surat gugatan dan permohonan. Surat gugatan harus memuat di antaranya: pertama, identitas para pihak yang berisi nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. Yang kedua, posita atau position atau fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak, dan petita atau petitum atau isi tuntutan. Sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Selanjutnya, kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan di antaranya. Pertama, yaitu surat permohonan atau gugatan tertulis kecuali bagi yang buta huruf yang mana menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Fotokopi identitas seperti KTP. Ketiga, first shot biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Keempat, surat keterangan kematian untuk perkara waris. Kelima, surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atas pesan bagi PNS, yaitu untuk perkara poligami. Keenam, surat persetujuan tertulis dari istri atau istrinya untuk perkara poligami. Selanjutnya yaitu surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami, salinan atau fotokopi akte nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. Selanjutnya, salinan atau fotokopi akte cerai untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah. Dan yang terakhir, surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Kewenangan peradilan agama tentang gugatan dan permohonan. Kewenangan relatif atau relatif kompeten adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan yang sama, atau kewenangan yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan
pengadilan agama dan lingkungan peradilan agama. Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata, tentunya di kalangan golongan rakyat tertentu, orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan relatif perkara gugatan. Yang pertama, gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Yang kedua, bila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengikuti tempat tinggal penggugat. Yang ketiga, bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Yang keempat, bila objek perkara benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut. Yang kelima, bila suatu akta tertulis domisili pilihan, gugatan diajukan ke pengadilan yang domisilinya dipilih. Kewenangan relatif perkara permohonan. Adapun kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut. Yang pertama, izin poligami diajukan di dalam pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Yang kedua, permohonan dispensasi pernikahan yang salah satu calon mempelai dan keduanya belum cukup umur. Yang ketiga, permohonan mencegah perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Yang keempat, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu kewenangan mengadili sengketa hak milik antara orang Islam dengan non-Muslim. Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Bila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang Islam dan non-Muslim, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama perkara. Pihak-pihak dalam perkara itu ada 3. Yang pertama yaitu pihak yang secara langsung, di mana mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang kedua, pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, yaitu pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan. Kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan sebelum sidang atau pada waktu sidang berjalan. Pemberian kuasa secara lisan harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan dan dicatat di dalam berita acara sidang. Pemberian kuasa secara tertulis dilakukan di dalam surat kuasa khusus yang di dalamnya dijelaskan bahwa mewakili pihak yang berkara untuk mewakili di persidangan. Orang yang dapat mewakili
atau menjadi kuasa dalam persidangan adalah advokat atau orang yang mempunyai izin khusus untuk beracara di persidangan. Misalnya orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, disertai dengan surat dari lurah yang bersangkutan. Prosedur pendaftaran gugatan dan permohonan. Yang pertama yaitu adanya biaya kepanetraan dan biaya materai. Yang kedua yaitu biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. Yang ketiga yaitu biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlakukan di pengadilan. Yang keempat yaitu biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Pajak biaya perkara dibayar saat pendaftaran perkara. Besarnya biaya perkara berdasarkan penaksiran oleh petugas kepanetraan yang dituju oleh Ketua Pengadilan Agama dan hasilnya akan dituangkan dalam SKUM. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.